Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang dapat menyapa Anda kembali melalui program Sabda Menyejukkan. Dan pada minggu ini, pemberitaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut 4, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saudara-saudariku sekalian, kita telah melewati 1 minggu lagi dalam kehidupan kita. Dan bila kita melihat apa yang telah terjadi sepanjang minggu ini, maka ada berbagai peristiwa yang telah terjadi di dalamnya. Peristiwa tersebut ada yang membawa pengharapan, tetapi ada juga peristiwa-peristiwa yang mengundang emosi dari masyarakat maupun emosi pribadi kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan. Setiap hari, setiap minggu ada sesuatu yang baru yang akan dimunculkan. Dan saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa di balik peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa harian ataupun mingguan, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar, dalam komunitas yang kecil maupun komunitas yang lebih luas, Tuhan perkenankan sebab ada maksud dan tujuan yang akan digenapi. Demikian juga bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan ditulis dalam kitab Rut adalah peristiwa di mana Tuhan sedang menuntun manusia untuk melihat apa yang ia akan kerjakan melalui berbagai peristiwa, seperti peristiwa kelaparan di Bethlehem, yaitu mengungsinya Elimelek dan Naomi serta kedua putra mereka ke Moab. Pernikahan Mahlon dan Orpa, Kilion dengan Rut yang tidak dikaruniai anak, kematian Elimelek dan kedua putranya di Moab, pulangnya Naomi ke Bethlehem bersama dengan Rut, serta pernikahan antara Boas dan Rut, yang pada akhirnya narasi suci dari kitab Rut ini memunculkan silsilah pada bagian akhir, mendorong para pembacanya, mendorong kita semua untuk memahami apa sebenarnya maksud dari penempatan silsilah pada bagian akhir dari keseluruhan narasi yang ada dalam kitab Rut. Bila melihat sekilas perikop Rut 4 ayat 18-22, kita hanya disajikan dengan nama-nama dari sekian nama yang disebutkan, hanya satu nama yang dimunculkan dalam silsilah tersebut yang tercatat dari keseluruhan rangkaian narasi di kitab Rut, yaitu Boas. Seandainya penulis kitab Rut ini mengakhiri catatannya sampai pada peristiwa Boas menebus Rut, para pembaca yang jeli tetap akan menemukan hubungan antara peristiwa pernikahan Boas dan Rut, serta keturunan yang dihasilkan sampai pada Raja Daud. Tetapi penulis kitab ini telah dipimpin Tuhan dengan luar biasa, sehingga semakin jelas bahwa Tuhan sedang menuntun para penulis Alkitab untuk menunjuk bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan dalam perjanjian baru, yaitu tentang Kristus. Demikian juga dengan silsilah pada bagian akhir dari kitab Rut, di mana penulisnya dituntun untuk menulis silsilah sampai Daud. Mengapa sampai Daud? Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan nabi-nabi yang lain, maka nabi-nabi yang lain dalam perjanjian lama menubuatkan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud.
Itulah sebabnya mengapa sangat beralasan kalau dalam kitab Rut silsilah itu ditulis sampai pada Raja Daud. Dan disinilah kita melihat keterhubungan antara kitab yang satu, khususnya Rut, dengan kitab yang lain dalam Perjanjian Lama. Suatu peristiwa yang terjadi menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi kemudian. Dan ketika peristiwa yang kemudian itu telah digenapi, maka peristiwa tersebut kembali menunjuk pada peristiwa berikutnya yang akan berakhir pada kedatangan Kristus melalui Allah berinkarnasi. Sebuah karya ilahi melalui beberapa penulis yang pada akhirnya semua tulisan hanya menunjuk pada satu pribadi, yaitu Kristus. Kristus adalah pusat pemberitaan dari keseluruhan tulisan yang ada dalam Alkitab, baik yang ada dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Menjadi menarik bukan bahwa semua peristiwa yang dicatat dalam kitab Rut ini sebenarnya ada hubungannya dengan Kristus? Oh saudara-saudariku sekalian, disinilah kita melihat supremasi Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi. Allah bersupremasi menuntun langkah umatnya, dan ia juga bersupremasi atas setiap kejadian yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Dan jika melihat urutan dalam silsilah ini sampai pada generasi yang paling dekat dengan kedatangan Kristus, maka sesungguhnya kita sedang melihat bagaimana Allah bersupremasi. Allah ada dalam setiap peristiwa, dan Allah ada di atas segala sesuatu dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalamnya. Allah bersupremasi atas sejarah penderitaan, yaitu ketika Elimelek pergi ke Moab karena kelaparan di Bethlehem. Allah yang bersupremasi atas cinta manusia, yaitu cinta antara Kilion dan Rut, yang membawa perjumpaan cinta yang berikutnya, yaitu cinta Boas dan Rut. Allah yang bersupremasi atas penebusan, yaitu penebusan yang dilakukan oleh Boas terhadap Rut. Dan Allah bersupremasi atas segala sesuatu di mana kita bisa melihat dalam silsilah dalam kitab Rut ini. Karena dari generasi ke generasi dalam silsilah tersebut menunjuk pada kekuasaan Allah yang maha tinggi, menunjuk kepada Allah yang maha kudus atas umatnya yang berdosa. Dan saudara-saudaraku sekalian, dari setiap generasi yang dicatat dalam silsilah ini, kekuasaan Allah yang tak tertandingi melebihi segala sesuatu dimunculkan. Dan bahwa segala sesuatu yang ada dalam setiap generasi ini tunduk sepenuhnya pada otoritasnya, dan bahwa Allah sedang menggenapi satu demi satu dari rancangannya yang suci sampai kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan dari generasi ke generasi dalam silsilah ini terlihat supremasi Allah atasnya. Setiap kejadian yang terjadi menunjuk pada satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah yang dimunculkan dalam silsilah kitab Rut ini. Lalu apa yang dapat kita lihat keterhubungan silsilah dalam kitab Rut dengan kondisi kehidupan kita dewasa ini yang penuh dengan berbagai tantangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan juga yang mengglobal, yang mengundang pandangan pro dan kontra, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 yang hingga kini masih menjadi perdebatan pada sebagian orang bahwa virus ini adalah konspirasi dari sebuah laboratorium. Lepas dari semua perdebatan yang hingga kini belum ada pembuktiannya, yang jelas bahwa pandemik ini terjadi atas seizin Tuhan, dan bahwa melalui peristiwa ini Allah sedang menuntun umatnya pada tahapan kehidupan berikutnya, yang tentu kita sendiri tidak mengetahui apa yang akan dimunculkan sesudah peristiwa ini.
Namun yang pasti bahwa setiap kejadian yang terjadi saat ini, di tempat ini, di tempat Anda masing-masing, Allah sedang menuntun umatnya dan manusia pada umumnya pada tahapan-tahapan kehidupan berikutnya, sampai umat Tuhan tiba pada masa menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Generasi Rut, dengan segala peristiwa yang telah mewarnai zamannya, memiliki tantangan, dan tantangan itu adalah tantangan dalam menyongsong kedatangan Mesias ke dalam dunia, yaitu Kristus. Demikian juga generasi kita saat ini, dengan segala peristiwa yang telah mewarnai, merupakan sebuah tantangan kesetiaan dalam menyongsong kedatangan Kristus dalam kemuliaannya yang kedua kali. Jika kita melihat tantangan kesetiaan yang sedang diperhadapkan kepada generasi saat ini, khususnya dalam kehidupan bergereja, orang-orang yang mengemban misi suci dari Yesus Kristus, pandemik ini mengingatkan kita bahwa misi Kristus tetap eksis di segala zaman. Misi Kristus tetap eksis di setiap generasi. Dengan segala kondisi yang diperhadapkan pada kita saat ini, kehidupan persekutuan tetap kita lakukan. Demikian juga dengan tanggung jawab perwujudan iman melalui perbuatan tetap dilaksanakan, walau dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, saudara-saudariku sekalian, saat keganasan virus Spanyol yang mematikan terjadi pada tahun 1918 dan memakan korban yang diperkirakan sekitar 20-50 juta orang, Gereja Bala Keselamatan yang mengemban misi ilahi ada di garis depan menolong para korban keganasan flu Spanyol. Menolong para korban dengan menyediakan pelayanan kesehatan. Kini di tahun 2020 dan 2021, misi ilahi yang diemban oleh Bala Keselamatan tetap eksis di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan menyediakan berbagai pelayanan selain pelayanan mimbar, pelayanan pastoral, juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Apa yang ditunjukkan atas peristiwa sejarah melalui wabah flu Spanyol dan peristiwa kekinian dengan pandemi COVID-19 adalah Allah bersupremasi atas setiap generasi dan waktu, dan semua yang terjadi di dalamnya termasuk berbagai penderitaan yang dialami oleh manusia diperkenankan Allah, sebab Allah memiliki maksud dan tujuan atasnya. Kitab Rut 4 ayat 18 hingga ayat 22 yang menulis beberapa nama dalam silsilah ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas setiap kejadian. Allah berkuasa atas sejarah, tetapi Ia bukanlah Allah yang ada di sejarah. Ia ada di setiap waktu. Ia ada di setiap era, setiap masa. Setiap generasi dari nama-nama yang disebutkan dalam silsilah ini, Ia adalah Allah yang Allah atas waktu dan Allah yang kekal. Allah yang selalu memegang teguh perjanjian sucinya, yaitu keselamatan umat manusia melalui Kristus. Dan setiap peristiwa yang terjadi dalam setiap generasi diperkenankan, sebab Ia sedang menggenapi perjanjian sucinya yang Ia telah buat, yaitu keselamatan umat manusia. Dalam silsilah ini hanya nama Boas yang disebutkan dari sekian tokoh-tokoh utama dari seluruh isi kitab Rut. Namun dalam silsilah Matius 1 ayat 5 ditulis lebih lengkap. Selain disebutkan Boas, Rut beserta Obed juga disebutkan. Di sini kita melihat keterkaitan antara silsilah yang ada di kitab Rut, yaitu yang ada dalam perjanjian lama, dan silsilah yang ada di Matius, yaitu yang ada dalam perjanjian baru. Dari sekian banyak nama yang disebutkan dari generasi satu ke generasi berikutnya,
Nama-nama tersebut juga mewakili karakter manusia yang semuanya Tuhan pakai untuk menghadirkan yang maha suci ke dalam dunia ini. Itulah nama-nama yang ditulis dalam Injil Matius. Nah, sekarang kita coba melihat karakter Boas, karena kita melihat bahwa Boas ini adalah tokoh penting yang ada dalam kitab Rut. Boas adalah seorang yang suci bila dibandingkan dengan nama-nama yang ada dalam silsilah tersebut. Banyak nama pria yang disebutkan dalam silsilah tersebut termasuk Raja Daud, yang adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi kepribadian Boas sebagai seorang pria dan juga kepala keluarga adalah seorang yang menjaga kesucian hidup pada zamannya. Dan akibat dari kehidupan yang kudus, maka Allah memberkati bukan hanya kehidupan pada generasinya, bukan hanya kehidupan antara Boas dan Rut dan Obed putranya, tetapi dampak dari kekudusan hidup Boas berdampak atas kehidupan Obed serta keturunan berikutnya sampai pada seterusnya. Bukankah Obed disebut sebagai anak penghiburan bagi Naomi? Inilah salah satu berkat yang diterima oleh Boas karena ia hidup takut dan menjaga kekudusan hidup. Lalu Obed memiliki keturunan yang bernama Isai. Selain Isai dikaruniai anak yang begitu banyak, yaitu 8 orang. Salah satu dari anaknya, yaitu Daud, dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Raja yang terkenal akan kejayaan dan kemasyhurannya dan tidak tertandingi hingga sepanjang masa. Apa yang disampaikan pada bagian ini adalah Allah bersupremasi atas setiap generasi dan setiap generasi memiliki karakternya sendiri. Tetapi generasi yang kudus adalah generasi yang diberkati keturunannya. Generasi yang kudus adalah generasi yang dapat melahirkan generasi yang takut akan Tuhan dan generasi yang hidup dalam kekudusan. Dan setiap generasi yang kudus akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga, negara, maupun gereja. Oh saudara-saudariku sekalian, mengakhiri seri khotbah kitab Rut ini, maka kita semua dipanggil untuk masuk dalam kehidupan yang kudus. Panggilan hidup kudus itu disampaikan kepada siapa saja. Jika Anda ingin menoreh sebuah silsilah keluarga yang dari generasi yang satu ke generasi berikutnya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dipakai oleh Tuhan bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan negara, maka mulailah dari diri sendiri untuk masuk dalam kehidupan yang kudus. Seorang ayah dan ibu yang hidup kudus maka akan memberikan teladan hidup bagi anak-anaknya melalui nilai-nilai mulia yang dihidupi. Sebaliknya, seorang ayah atau ibu yang gagal memberikan keteladanan hidup dalam kekudusan akan meninggalkan warisan kepahitan dalam silsilah keluarga mereka. Ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, maka menjadi tantangan bagi kita. Apakah saya, saudara-saudara sekalian, akan menghadirkan sebuah silsilah yang menunjukkan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, karakter kekudusan itu tercermin di dalamnya. Jadikan hidup Anda, hidup anak-anak Anda menjadi sebuah silsilah di mana Kristus bersupremasi di atasnya. Sebab nama-nama yang ada dalam silsilah tersebut adalah nama-nama yang mengagungkan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau ya Allah. Allah di dalam Kristus Yesus yang terus berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu. Kami sungguh berterima kasih karena pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa kehidupan kami, kehidupan keluarga kami adalah kehidupan orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus. Dan biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami akan selalu tercermin karakter Kristus di dalamnya, sehingga anak-anak kami dan keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar Radio Cakrawala yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna Engkau nyatakan atas hidup mereka, khususnya di tengah-tengah tantangan hidup COVID-19 ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang memegang tangan kami. Maka tuntunlah kami pada jalan-jalan-Mu. Berkatilah pelayanan Radio Cakrawala yang menolong kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah melalui pelayanannya, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.